Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Indonesia, semoga kita sehat selalu ya, guys. Jadi ini gue bawa ombyokan yang kita mana itu yang berengan. Anjir, suara cing-cuing kedasi. Ini lokasinya di belakang rumah. Jadi dulu tuh gue sering jadi dulu tuh apa? Gue nyetak baju itu di sini gitu karena rumah dulu kan di sono gitu. Jadi suasananya lebih enak kalau di sini ya, lebih cepet gitu. Kalau untuk apa cetak-cetak pleci enak lah, karena suasananya masih belum banyak bangunan ya, tuh lebar. Jadi di sono tuh tempat penyimpanan pohon-pohon jati dulunya. Cuman kalau sekarang udah nggak ada ya, udah nggak ada. Jadi ini tadi kan pertama ombyokan Kintamani ini gue video di rumah tuh kan. Terus kedua kita di pohon, terus ketiga di sini nih. Ini tenda buat 17-an ya, buat nanti gitu. Tujuannya sih biar pleci ini disimpan di mana aja biar bisa bunyi, nggak terlalu adaptasi gitu kan. Takutnya nanti pas dilatih di lapang malah demam panggung gitu, dibawa ke tempat yang baru malah nggak mau bunyi ya. Jadi dibiasakan dibunyikan di beda-beda tempat gitu ya. Nah ini berarti kurang lebih sebulan lebih ya, 2 bulan kurang lah, sebulan 2 minggu lah ya untuk Kintamani ini. Ini yang bereng guys ya. Nah ini yang bereng, cuman masih giras, nggak mau pakai tangan kalau makan ulat gitu kan. Jadi gue nggak terlalu maksain ya. Jadi buat teman-teman yang sering nanya gimana jadi akan pleci, gue nggak terlalu jinakin pleci sih gitu ya. Biarin aja, nanti juga mau sendiri gitu. Nggak usah dipaksa lah gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, kalau untuk perawatan sih sama aja. Kalau untuk perawatan jemur pagi, ini belum dijemur nih karena masih pagi. Gue tag video dulu ya, karena dari kemarin juga teman-teman udah nanyain nih. Jadi ini udah proses umbar sekali, jadi nanti kita bakal proses lagi sih. Targetnya sih seminggu 2 kali diumbar ya, karena materinya oke menurut gue. Mudah-mudahan bisa panjang, bisa molor. Jadi nanti rencananya sih pengen gua tes di gantangan G12 G16 ya, karena materinya menurut gue enak kalau untuk main di kelas itu gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa jadi gacauan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih nyetak, semangat. Terus masih banyak yang katanya 1 bulan ngeriwik, 1 bulan ngeriwik. Teman-teman sering kali gue bilang bawa ke kolonian baru, kalau nggak ke lapang ya. Jadi emosinya tuh biar bisa kepancing gitu ya. Jadi nggak hanya main birahi aja, kalau main burung kicau tuh harus emosinya juga harus naik ya gitu teman-teman ya. Terus dari doping kan sering gua share gitu ya. Cuman kalau untuk ini sekarang nih kemarin kan kita kan pakai yang merah-merah itu ya gitu. Cuman kalau untuk sekarang nih gua ganti nih ya, pakai racikan air Jafrasan. Dulu gua punya produk teman-teman, cuman gua off dulu ya karena hasil riset, karena kalau kebanyakan merah-merah itu kayaknya ke volume sama tenggorokan ngaruh juga kalau terlalu banyak ya, karena ngendap juga yang merah-merahnya gitu. Jadi gue saranin produk gue yang kemarin tuh gue stop dulu gitu, karena ya gue kan pecinta ya, bukan bakul sejati di pleci gitu yang nyari untung. Yang penting mendapat untung aja, bodo amat burung orang mau serak mau enggak, yang penting barang gue laku gitu, produk gue laku. Enggak teman-teman ya. Jadi gue juga kan pemain gitu, jadi gue harus ngeriset lagi. Dan nantilah mudah-mudahan ya bisa gue keluarin kalau misalkan memang gue ada niat buat ngejual gitu ya. Paling juga di TikTok. Makanya yang belum follow TikTok lah ya, sama Facebook gue gitu kan. Gue sering-sering upload video-video pendek di sana ya. Kalau di YouTube kan kita buat edukasi panjang videonya gitu teman-teman ya. Jadi ini kita simpen dulu ke sana lah. Gue nggak bawa kopi lagi. Suasananya masih enak sini teman-teman ya. Tuh masih mantap ya. Jadi buat teman-teman di daerahnya yang masih banyak pohon, lebih enak malah kalau misalkan buat cetak burung ya.
Kalau di rumah yang gua tempatin sono di depan susah, mau video aja susah gitu. Banyak motor lalu lalang, banyak tukang dagang. Apalagi rumahnya udah rempet-rempet gitu ya. Let's go ya teman-teman ya. Habis ini nih bakal gue satuin lagi sama teman-temannya di sana, di rumah sana yang di depan jemur. Kita mandiin ya. Karena dia belum mandi, teman-teman udah pada mandi guys ya. Gitu. Ada burung kedasi juga di sini. Wih, 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 aduh, masuk bahaya guys. Ya, nanti di atas nembaknya. Wih, 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 wih. Kalau ujungnya doang bagus. Gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya, gitu. Jadi ini gue jelasin kenapa burung ini mau gue fokusin full umbar. Targetnya minimal seminggu tuh 2 kali. Kenapa gitu kan? Karena umbaran ini tujuannya nanti buat mecah volume ya. Ini kan masih anakan seperti yang tadi kita lihat lah videonya. Suaranya masih basah, suaranya masih serak, jadi butuh untuk fisik, polir gitu kan. Biar dia nanti suaranya pecah, biar dia kering suaranya, ngristal, itu udah bagus gitu ya. Karena memang si burung ini juga masih muda ya, jadi masih proses lah. Belum gua bawa ke gantangan buat dinaikin, belum. Jadi masih dibawa koloni-koloni aja ke tempat-tempat temen yang punya pleci ya gitu. Jadi biar emosi dia semakin oke, mental dia semakin jadi gitu. Nanti kalau misalkan udah full bocor di rumah, birahinya udah jebol, baru nanti kita bawa ke gantangan ya. Terus materinya udah enak, volumenya udah pecah, tinggal bawa ke gantangan gitu ya. Nggak usah diuntul dulu. Gue sih kalau misalkan setting bahan nggak pernah gue untul ya. Nanti kalau misalkan memang dia di lapangan memang udah nggak keredam bocornya, atau misalkan trouble nggak stabil, baru nanti kita cari untul gitu. Itu juga kalau misalkan umurnya udah lumayan mapan ya, maksudnya nggak terlalu anakan gitu. Karena kalau anakan sih memang birahi, terus sama tingkah lakunya dia masih robah-robah ya. Malum lah masih anakan ya. Anak-anak itu kan dunianya dunia bermain. Jadi belum fokus untuk digantang gitu ya. Tapi ada juga memang kalau misalkan anakan ini si mentalnya terus karakternya bagus ya, dia langsung jalan gitu ya. Gue sering juga dapetnya kayak gitu. Mudah-mudahan juga yang ini nanti seperti itu ya dari karakternya. Karena kalau misalkan dirempetin sama burung-burung gitu, dikoloniin sama burung pleci lain, dia mau nembak gitu. Seperti itu. Perawatannya masih sama, kita samain perawatannya sama burung-burung, jadi samain pagi mandi gitu kan. Terus kalau misalkan ada buah, kita kasih buah. Jeruk juga fungsinya sama, dia vitamin C buat si volume, biar badannya bugar gitu ya. Kalau untuk fungsi si jeruk itu sendiri, kadang juga gue kasih oyong biar lebih ke bulu sih kalau oyong. Terus badannya adem gitu kan, karena ini kan di doping, full doping, biar badannya adem terus ke bulunya bagus ya. Karena ini juga bulunya masih basah gitu, jadi belum mengkilat, belum kering lah, masih bulu-bulu anakan lah ya. Ini sih prediksi kurang lebih ini umuran 3-4 bulanan, karena bibirnya juga masih ya, lihat sendirilah tuh ya. Tuh sudah banyak masuk penawaran, cuman masih gue tahan ya. Masih penasaran juga, nanti mau coba di lapangan gitu. Karena kan kemarin kan teman-teman tuh ada yang komen tuh cetak sampai siap gantang bang. Sebenarnya ini juga udah siap gantang sih, cuman menurut gue belum waktunya aja lah, sedikit lagi. Jadi masih gue pengen umbar-umbar dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanyain dopingan, kan kemarin-kemarin udah gue sering dibagiin tuh dari dopingan yang memang gampang siap seduh, terus dopingan yang ekonomis katanya murah, cuman pakai kemarin tuh ya. Coba dicek aja videonya ya, yang sebelumnya tuh yang di kolam itu gua share ya. Itu dopingan yang paling murah gitu kan. Dan untuk doping yang sekarang gua pakai mungkin nanti gua share karena ini gua lagi ngeriset, jadi nggak pakai yang merah-merah ya, karena yang satu tuh kemarin Om Bio kan full pakai itu. Memang sih birahi naik ya, cuman ke tenggorokan gitu, ke volume, kalau kebanyakan terus lama dikonsumsi kayaknya takut ngendap ya. Jadi suaranya tuh nggak kering gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang burung-burung jadi ya gitu kan. Kalau gua kan di sini burung-burungnya burung-burung Om Yokan semua bosku ya. Jadi beda sama channel-channel yang lain lah. Review-review burung bagus puluhan juta gitu, beda ya. Jadi di sini gue lebih edukasi teman-teman gitu kan, yang belajar pleci, yang ombyok pleci, yang cetak pleci, bahwa kalian tuh kalau misalkan pengen burung bagus tuh nggak usah
beli mahal-mahal. Cetak juga sebenarnya bisa asal konsisten dan sabar ya gitu teman-teman ya. Jadi nggak review-review, nggak beli-beli koleksi puluhan juta burung ya kan. Kalau burung-burung udah jadi, udah mapan, burung-burung puluhan juta tuh mau dikasih doping aja bagus teman-teman ya. Kalau misalkan burung udah jadi, udah mapan gitu, lu tinggal beli larutan aja sama metabol 25.000 udah bagus gitu. Jadi nggak perlu sutang setting ya, karena gua kan di sini kan senengnya ngoprek kayak bengkel lah gitu ya. Makanya teman-teman di sini di Karawang dari dulu banyaknya tuh bawa burung yang ke rumah tuh burung-burung trouble, burung setengah jadi gitu kan. Jarang lah bawa-bawa yang burung-burung mapan gitu ke rumah, karena kan di rumah juga dulu kan sering dititipin banyak burung gitu ya teman-teman ya. Ini udah agak siang, jadi mau gue koloniin sama yang lainnya, karena yang lain ini di rumah, ini lagi tempatnya lagi di rumah belakang gitu. Mau gue koloniin, mau gue mandiin gitu, karena ini belum mandi teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, thank you yang stay terus di Japrasan, yang udah share, yang udah like, yang udah komen. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain di kolom deskripsi aja ya. Terus banyak juga di Facebook, banyak yang inbox nih. Mohon maaf ya kalau misalkan di Facebook gue jarang buka inboxan gitu, karena ribet lah gitu ya. Di komenan Facebook masih bisa gue balas, cuman kalau misalkan di inbox kan kemungkinan dibalasnya tuh lama karena jarang kecek gitu ya teman-teman ya gitu ya. Kemarin juga banyak yang nanya-nanya aneh-aneh gitu, masih ada yang pakai UC, ada yang pakai testa hormon gitu ya. Jadi nggak sesuai yang gue jelasin di YouTube ini ya gitu ya. Mungkin nanti gue jelasin masalah testa hormon sama media kayak UC dan selainnya itu ya. Menurut gue yang nggak bagus atau kegunaannya nanti dampaknya seperti apa, mungkin nanti di konten selanjutnya gue bakal jelasin ya, biar teman-teman tahu juga dan jelas juga ya. Oke ya, jadi sampai sini konten sekarang ini ya. Jadi masih tentang ombyokan. Ini nanti kita bakal gantang lah ya. Kita umbar-umbar dulu, mungkin minggu depan atau minggu depannya kita coba bawa gantang gitu ya. Ya, thank you ya teman-teman ya yang udah stay di Japrasan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Apalagi yang baru gabung sama channel Japrasan, jangan lupa TikToknya di follow juga, terus Facebook fanpage-nya diikutin juga gitu ya. Karena semua media sosial gue aktif terus akunnya semua sama Japrasan. Oke, thank you teman-teman. Semoga pleci kalian bisa sobek-sobek, bisa bagus sesuai harapan kalian ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya dilancarkan, amin. Jadi kita nanti ketemu lagi di konten selanjutnya. Makasih, thank you.